Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan surga. Jemaat GBI Godstone, kita bertemu kembali dalam ibadah online untuk tanggal 17 April 2022 jam 9 pagi, yang dulu kita beribadah di Hotel Grand Suri, BSD Serpong, Tangerang Selatan. Saudara, ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita di hari kebangkitan ini. Terima kasih Bapa. Engkau telah turun ke dalam dunia ini, tetapi Engkau telah bangkit kembali. Telah mati, Engkau telah turun ke dalam dunia ini, Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah bangkit kembali bagi kami. Semuanya Engkau lakukan bagi kami, sehingga kami direncanakan oleh Engkau untuk kami dapat kembali lagi kepada Engkau dan ke rumah Bapa, atau bersama-sama dengan Engkau, atau merasakan keadaan yang Engkau rasakan Bapa, atau yang Engkau ciptakan untuk kami dapat merasakan, untuk kami dapat hidup walaupun kami masih ada di dalam dunia ini. Tapi terlebih daripada itu, pada saatnya nanti kami juga akan kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau lakukan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau tak pernah ada habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi Engkau curahkan kepada kami berlimpah-limpah-limpah-limpah, dan kami menerimanya mulai pagi hari ini. Hari ini kami menerimanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang Engkau curahkan, yang Engkau perbaharui setiap pagi, dan Engkau curahkan berlimpah-limpah-limpah kepada kami. Kami menerimanya, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman ini, kami dapat mengerti dan kami dapat mendapatkan sesuatu hal di dalam firman ini untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah online ini pada hari ini dan hari-hari berikutnya, sehingga kami dapat mengerti apa arti Injil Kerajaan Allah yang telah Tuhan Yesus bawa ke muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, saya ingin membawakan masih dalam seri khotbah Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah seri yang ke-46. Saya beri judul Kasih Karunia. Ini saya masih dalam kasih karunia, di dalam subtema kasih karunia dalam Injil Kerajaan Allah itu. Kasih karunia dan kasih setia itu adalah kebangkitan Yesus, atau kebangkitan Yesus itu adalah kasih karunia dan kasih setia yang diwujudkan oleh Bapa kepada kita. Sekarang kita akan lihat bagaimana kebangkitan Yesus itu dapat mengubah paradigma hidup kita, dapat merubah mindset kita, supaya kita dapat mengerti bagaimana sebenarnya yang Yesus bawa ke dalam dunia ini untuk kita hidup. Ya, ini yang penting saudara. Sebelumnya, marilah kita baca dulu dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 1 mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, sampai dengan ayat, kita banyaknya banyak, ayat 10. Dan saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
yang menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, banyak orang dunia yang mengatakan kalau kita lihat dengan mata, maka itu adalah fakta atau kenyataan yang benar, atau itu adalah kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus bangkit ingin membalikan mindset saudara dan saya, bahwa apa yang nyata kelihatan di dunia ini itu adalah bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, ini yang disebut, ini yang dibilang Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah akan memutarbalikkan mindset saudara dan saya, sehingga mindset saudara dan saya tidak akan bergantung kepada kenyataan yang kita lihat, tidak bergantung kepada kenyataan yang kita lihat, yang bisa dilihat oleh pancara indera kita, yang bisa dilihat oleh mata kita, yang bisa dirasakan oleh kulit kita kalau kita meraba, yang tidak bisa dipegang, yang bisa dipegang oleh tangan kita, yang bisa dicium oleh penciuman kita. Tidak. Apa yang diterima oleh semua kenyataan yang kita lihat dan kita rasakan, itu adalah bukanlah kebenaran hakiki yang dikatakan. Apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu adalah hal mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau saudara mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita di surga dan dari firman Tuhan, maka saudara dan saya akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sungguh-sungguh dan yang hakiki. Apa maksudnya tidak percaya kepada hal-hal seperti itu? Ya, fakta atau kenyataan itu adalah bukan kebenaran. Maksudnya Pak, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya bukan kenyataan yang terlihat di dalam dunia ini, bukan. Tetapi pada mulanya adalah firman, dan firman itu yang dapat menciptakan kenyataan. Dan kenyataan yang kita lihat sekarang bisa berbalik dengan kenyataan yang berlawanan dengan yang kita lihat sekarang, karena firman yang menciptakan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana firman itu menciptakan. Ya, Tuhan Yesus pada waktu bangkit, murid-muridnya berkata semua. Kenyataannya lihat, kuburnya kosong, Tuhan Yesus nggak ada. Oh, ini dicuri katanya. Padahal sebelum Tuhan Yesus mati, dikuburkan, Tuhan Yesus sudah berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak ada yang percaya kepada firman itu. Zaman sekarang pun kalau ada seseorang atau ada Allah sendiri mungkin turun ke dalam dunia ini dan kita tidak mengetahuinya, bahwa itu wujudnya Allah yang turun ke dalam dunia ini menjadi wujudnya manusia, dan dia berkata, aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga, tidak ada orang yang percaya. Mungkin saudara dan saya pun sebagai orang Kristen yang hebat, katanya dikatakan apa segala macam karismatik atau apa, tapi mungkin saudara dan saya pun tidak akan percaya kepada hal itu. Nah, ini dijungkir balikan oleh kebangkitan Yesus. Hebat sekali kebangkitan Yesus menjungkir balikan mindset dunia atau pengertian dunia, bahwa kenyataannya Tuhan Yesus bukannya dicuri. Pada waktu mayatnya tidak ada di dalam kubur, tetapi Tuhan Yesus
bangkit dari antara orang mati. Sampai sekarang ini masih diserong. Orang-orang berkata bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Tuhan Yesus tidak bangkit kembali. Tuhan Yesus benar-benar mati. Banyak yang menyerong ini. Tetapi kenyataannya bukan kenyataan yang bisa dilihat, tetapi hakiki kebenaran yang benar adalah bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kubur itu kosong, Yesus bukan dicuri seperti murid-muridnya berkata pada awalnya, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan cara yang sama, janji-janji Allah yang ada di dalam firman itu bisa tercipta di alam nyata kita. Saudara mau? Jadi kalau saudara benar-benar percaya kepada firman dan saudara-saudara menghidupi firman, maka apa yang ada di dalam firman, apa yang ada di dalam roh, itu bisa mempengaruhi alam kenyataan. Bukan alam kenyataan ini yang mempengaruhi roh, bukan. Tetapi roh yang mempengaruhi alam kenyataan ini. Tolong garis bawahi ini. Kebanyakan kita berkata seperti ini, nanti kita mesti berbuat baik, kita berusaha sebaik-baiknya berbuat baik, kita berusaha sebaik-baiknya berbuat tidak dosa, supaya roh kita hidup. Salah. Supaya roh kita benar, supaya roh kita diterima. Itu salah. Kita harus memperkuat roh kita dengan firman Tuhan, baru kita bisa melakukan hal yang seperti apa dikatakan oleh firman terjadi di dalam hidup kita. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Jadi kebenaran yang hakiki bukan kebenaran yang diusahakan oleh usaha manusia, itu agamawi. Tetapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dilakukan berdasarkan firman Allah, firman Tuhan. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Jadi Injil Kerajaan Surga adalah Injil yang Tuhan katakan sendiri kepada saudara dan saya melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab, yang saudara dengar, saudara baca, dan itu saudara hidupi di dalam hidup saudara. Maka firman itu bisa menjadi daging, bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Kalau saudara makan roti hidup, tidak akan lapar lagi. Semua muridnya banyak yang meninggalkan dia setelah dia berkata seperti itu. Saudara, dengan cara yang sama, maka semua apapun dapat berubah. Misalnya saudara sakit, kenyataannya sakit, tetapi firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Kristus di atas kayu salib, segala macam sakit penyakit telah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Kristus di atas kayu salib, segala penyakit kita telah disembuhkan. Saudara, bayangkan, semua telah disembuhkan, percaya atau tidak. Jadi saudara, kalau saudara sakit, jangan lihat kenyataan, tetapi pegang firman Tuhan dalam Petrus 2 ayat 24 yang berkata, oleh bilu-bilu Kristus di atas kayu salib, segala penyakit telah disembuhkan. Saudara, waktu Yesus disalib di atas kayu salib, seluruh sekujur tubuhnya dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tidak ada yang tersisa. Semuanya disiksa sedemikian rupa sehingga mengeluarkan bilu-bilu. Untuk apa? Untuk menanggung sakit penyakit saudara dan saya. Amin. Kita harus percaya. Dirubah. Kita harus memperkuat alam roh sehingga kita bisa merubah alam kenyataan di dalam hidup kita. Rubah oleh kekuatan alam roh kita. Makanya kita harus memperkuat roh kita dengan firman Tuhan,
dengan dengar, dengan bersekutu dengan dia, dengan pujian penyembahan, banyak hal lain lagi yang saudara dapat lakukan untuk memperkuat roh. Beri makan roh dengan firman Tuhan terus menerus, sehingga kita bisa mengembalikan kenyataan dalam hidup kita. Khawatir dengan kebutuhan hidup, pandemi masih ada, terus menerus, berganti-ganti, turun naik terus sampai dengan saat ini. Sudah 2 tahun lebih, dari Maret 2020. Saya baru ngeh tadi waktu saya ada di kamar mandi. Saya mau bicara dengan istri saya, belum keburu saya bicara, keburu saya khotbah dulu. Jadi saya mau berkata, Mam, ini udah sampai 2 tahun ya kita ya. Dari Maret waktu itu saya di atas, saya buka jendela, pintu ke taman, kemana, supaya kita tidak bosan. Dan kita menjalaninya selama 1 tahun penuh hampir. Kita terus ada di rumah, kita terus ada di kamar. Tetapi Tuhan memberikan hal yang baru lagi kepada saya, sehingga pada hari-hari ini, bulan-bulan ini saya mengerti bahwa kasih karunia, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan dia curahkan berlimpah kepada saudara dan saya. Setelah itu kami merasakan tekanan dan karena pekerjaan belum mulai terus. Pekerjaan akan mulai nggak jadi terus. Tetapi pada akhirnya Tuhan membukakan jalan. Dan istri saya selalu berkata, Tuhan, siapakah kami ini? Sampai suamiku berumur 71 tahun, tetapi Tuhan masih mempercayakan banyak hal kepada suamiku, kata istri saya. Saudara mau dipercayakan oleh Tuhan banyak hal lagi. Tuhan akan mempercayakan pada saudara dan saya, kalau kita kuat di dalam alam roh, kita kuat di dalam roh kita percaya kepada firman Tuhan, kita memegang firman Tuhan, kita beriman, kita terus percaya bahwa satu hari pasti akan terjadi. Apa yang aku percayai dalam alam roh akan terjadi dalam alam kenyataan. Dan itu betul-betul saya alami di dalam masa pandemi ini bersama dengan istri saya. Dan semua karyawan pegawai saya pun berkata hari-hari ini, Pak, tidak pernah menyangka bahwa semua ini bisa kita dipercayakan untuk bisa memegang proyek ini. Saudara, mau saudara khawatir? Jangan khawatir. Firman berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang hakiki, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Cari dahulu kerajaan Allah itu apa? Memperkuat roh saudara dan saya. Cari firman Tuhan. Cari firman Tuhan yang berhubungan dengan hidup kita. Bahwa ini pasti akan terjadi di dalam hidupku. Amin. Jadi kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Saya juga merasakan khawatir pada waktu tahun-tahun yang lalu. Aduh, bagaimana ya? Tetapi puji Tuhan, kalau saya lihat, saya tetap dapat mempertahankan semua karyawan saya, dan saya dapat menghidupi mereka dengan semua gaji yang walaupun uang makannya tidak diberikan karena mereka tidak masuk, tetapi mereka bisa mendapatkan senantiasa salary setiap bulan dan dapat menghidupi keluarganya sampai dengan hari ini. Saudara, percaya Tuhan yang menyediakan dan mencukupi. Saya selalu berdoa waktu doa makan, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, Engkau yang menyediakan, Engkau yang karena Engkau mau memelihara kami, karena Engkau mencukupi kami, bahkan Engkau akan mengenyangkanku seumur hidup, kata Tuhan. Apa arti mengenyangkan? Dia akan memberikan selalu yang terbaik kepada saudara dan saya. Bukan mengenyangkan dengan makanan kenyang-kenyang sampai mabuk-mabuk, bukan. Tetapi dia akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya.
saudara. Kita terus. Tapi mana mungkin semua ini dapat terjadi, tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Memang otak kita itu kecil. Tidak bisa kita menyelami otaknya Tuhan Allah kita. Nggak bisa. Jangan saudara coba-coba menyelami. Sekarang lihat aja saudara. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa berbuah. Saudara, dulu saya pernah nanam jambu batu. Saya lempar jambu batunya, terus saya lihat beberapa lama tumbuh tunas, tumbuh ini, tumbuh jambu batu, benar-benar berbuah. Karena saya membeli bibitnya, bibit yang unggul, bibit yang bagus. Pendek aja udah berbuah, udah ada buahnya. Kita senangnya setengah mati. Tapi kita saudara tahu dan saya tahu bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana dia bisa bercabang, bagaimana dia bisa berdaun, bagaimana dia bisa berbunga, setelah itu bagaimana dia bisa berbuah. Saudara, saya tidak pernah dapat menyelaminya. Semua dapat membuat tumbuh-tumbuhan secara tumbuh-tumbuhan apa? Tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia cara besarnya, kenapa dia bisa besar. Saudara tidak pernah mengetahui. Jadi jangan coba-coba untuk menyelami otaknya Allah. Amin. Waktu pun akan berlalu. Mulai muncul tunas, mulai muncul batang, daun, bunga, dan berbuah. Dengan cara yang sama, janji firman-Nya akan terwujud. Dan perkataan Allah di alam roh menjadi wujud kenyataan di dalam alam fisik kita yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, yang dapat dirasakan oleh tangan kita, yang dapat dicium oleh penciuman kita. Saatnya firman itu, yaitu perkataan Allah di alam roh, akan menjadi wujud di dalam alam kenyataan. Saya waktu wujudnya ternyata terjadi, saya pun nggak berasa, atau saya nggak percaya mungkin. Tapi setelah lama, saya baru berasa, pekerjaan ini tuh dari saya beriman untuk saya mendapatkannya, sampai benar-benar kita sendiri mendapatkannya. Itu ada di dalam Markus 4 ayat 28. Saudara nanti lihat, bumi dengan sendirinya akan mengeluarkan buah. Dan semua itu bisa kita peroleh membangun hidup kita di atas fondasi yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit hari ini daripada kematian. Satu-satunya kebenaran yang sejati adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, karena dia telah menebus dosa saudara dan saya, dan dia telah bangkit dan dia telah hidup kembali. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 5. Jadi saudara, hidup yang kekal adalah bukan hidup selama-lamanya di surga, tetapi hidup yang kekal adalah yang saudara dan saya mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa atau Allah utus bagi saudara dan saya. Itu artinya hidup selama-lamanya. Itu artinya saudara mendapatkan hidup dan di dalam kelimpahan. Bukan saudara hidup, wah senang-senang di dunia, hebat ini itu, kaya, terkenal, dikenal orang, banyak dikenal orang dan yang lain-lain. Tidak, bukan. Tetapi hidup yang kekal atau hidup yang selama-lamanya. Saudara mendapatkan hidup yang hakiki kalau saudara dan saya mengenal kebenaran yang hakiki, yaitu firman Allah yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini menjadi Injil Kerajaan Allah. Yohanes 17 ayat 3.
itu berkata seperti itu, bahwa hidup yang kekal yaitu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Bapa utus untuk saudara dan bagi saya. Amin. Mengenal Allah dan mengenal Kristus yang diutusnya, maka kita memiliki hidup yang berkualitas baik di bumi maupun di surga kelak. Sudah dengar? Baik di bumi maupun di surga kelak. Jadi surga itu sudah ada di dalam bumi ini karena Yesus telah membawa kembali keadaan surga ke dalam bumi ini, sehingga kita mempunyai hidup yang berkualitas di dalam Yesus. Surga tidak perlu ditunggu saat kita mati, tetapi sekarang pun kita bisa menikmati hidup di bumi seperti di surga ketika hidup kita dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, dan saudara dan saya dapat menemui Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama sehidangan dengan dia. Jadi saudara, kita harus mempunyai pilihan yang benar. Pilihan kita membuka pintu bagi dia, membuka pintu selebar-lebarnya untuk Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada di dalam roh kita, mempengaruhi roh kita. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sampai saudara dan saya memahami bahwa hidup tidak akan pernah masuk akal jika kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam surga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus bangkit, kelihatan kenyataannya. Kubur kosong, mayat tidak ada, dicuri. Pikiran manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, hari ketiga dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Saudara harus percaya kepada firman, bukan percaya kepada apa yang saudara lihat dengan mata, tapi percaya kepada firman. Saudara jangan khawatir. Saudara sakit, saudara katakan, aku sembuh di dalam nama Tuhan. Saudara tidak mempunyai pekerjaan, katakan, aku akan mendapatkan pekerjaan yang daripada dia, dan dia akan memberikan dari tangan dia kepada tangan kita. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kasih karunia, kasih setia yang begitu hebat yang dia curahkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Kasih karunia, kasih setia yang merubah paradigma hidup kita, yang merubah semua mindset kita, pikiran kita. Dari kita percaya kepada apa yang kita lihat, tetapi kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi. Percaya kepada firman, percaya kepada firman, maka semuanya itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang dahsyat, untuk kedahsyatan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yang akan merubah seluruh hidup kami, sehingga kami mempercayai firman itu. Dan firman itu dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih Bapak untuk urapan Engkau. Kami akan menghidupi firman. Kami akan menjadikan firman itu menjadi daging di dalam hidup kami. Kami akan melihat kenyataan. Kami akan menghidupi firman itu, firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami mau menaruh di dalam roh hati kami, diukir dalam roh hati kami, firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden. Kami berdoa untuk jajaran menteri,
terutama gugus depan menangani COVID-19, sehingga pandemi ini bisa cepat berubah menjadi endemi. Dan Tuhan, kami mau melihat Indonesia diberkati oleh Tuhan, mulai maju kembali, mulai lagi roda pembangunan akan berjalan Tuhan, mulai lagi roda ekonomi akan berjalan. Tetapi semuanya itu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berkati anggota DPR, berkati semua legislatif, yudikatif, eksekutif, berkati ABRI, Polri, Tuhan semuanya Tuhan, berkati mereka yang mempertahankan negeri ini menjadi negeri kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila terus menerus. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan Tuhan terulur kepada Indonesia, mata Tuhan terulur kepada Indonesia. Kau memperhatikan Indonesia senantiasa dan selalu terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan biarlah Engkau memberkati kami. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari limpah.